Disiarkan serentak di 92 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Mahfud MD, Menko Polhukam, mempersilahkan masyarakat tidak membayar hutang di pinjol ilegal dan melapor ke polisi jika ada penagihan yang melanggar hukum. Ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang terjebak pinjol dan mereka yang belum bertransaksi agar berhati-hati. Namun konsekuensi pernyataan ini menimbulkan polemik di masyarakat bahwa utang boleh tidak dibayar jika krediturnya ilegal. Asumsi ini bisa jadi akan melebar hingga dampaknya tak hanya ke industri fintech, bahkan juga ke industri jasa keuangan secara keseluruhan. Bagaimana hukum di Indonesia menengahi persoalan utang piutang? Dr. Hufron, akademisi Universitas 17 Agustus Untak yang sekaligus praktisi hukum di Surabaya, memaparkan ketentuan hukum bagi kreditur dan debitur. Kalau menurut saya lebih teknis yuridis, ini persoalan dalam konteks utang piutang itu harus juga ada yang namanya syarat kecakapan, yaitu yang disebut sebagai kewenangan untuk kemudian memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau itu belum izin, dia tidak memiliki legal standing atau posisi hukum yang bisa dibenarkan. Dasar hukumnya itu ada di dalam peraturan OJK dan ada di dalam peraturan Menteri Keuangan soal pinjol itu. Tetapi soal kecakapan bertindak itu prinsipnya ada di dalam KUH Perdata. Itu kan ada syarat-syarat, ada syarat objektif, itu ada syarat subjeknya. Yaitu salah satunya harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kewenangan untuk bertindak. Kalau utang itu ya kudu bayar itu. Satu. Yang kedua, ketika kita ini mau meminjam, dalam praktek tentu ada kesepakatan. Bisa lisan, bisa tertulis. Terikat dalam suatu perjanjian. Ya akan ditentukan berapa pinjamannya, akan dibayar dalam waktu berapa lama, kemudian dilunasi terakhir kapan. Kalau tidak, namanya wan prestasi. Maka pihak satu bisa mengingatkan bahwa Anda sudah melampaui batas waktu, maka Anda harus membayar. Kalau dia tidak membayar, dilakukan somasi, tapi kalau ternyata dia tetap tidak membayar, itu bisa digugat lewat pengadilan. Khusus berkenaan dengan perilaku debt collector yang kerap meresahkan, Hufron menjelaskan. Kalau dalam konteks debt collector itu kan sebenarnya adalah pihak lain yang kemudian mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak pemberi pinjaman online, perbankan dan seterusnya itu tidak boleh melakukan suatu tindakan yang disebut sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Cara-cara yang harus manusiawi, harus selalu dalam koridor penegakan hukum berdasar prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Tidak boleh terus modelnya pengancaman, kekerasan dan sebagainya. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Itu ranah pidana, Mas. Berutang adalah kondisi umum manusia sebagai makhluk ekonomi. Dengan pengetahuan, utang bisa meningkatkan standar kualitas hidup. Tapi jika salah berhitung, bisa menyebabkan ekonomi jadi buntung. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh